Hai, Assalamualaikum. Bersama dengan Abi Angga di channel kesayangan kita semua, sebuah channel yang akan mengupas secara tuntas, akurat, dan terpercaya seputar matematika. Jangan lupa untuk subscribe dan di like video-videonya ya. Terus aktifkan juga tanda lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mathesius. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang koordinat kartesius. Materi ini akan dipelajari di kelas 8 SMP. Mungkin ketika SD kita sudah belajar tentang koordinat kartesius, tapi di level SMP ini akan sedikit diperdalam. Langsung saja kita ke sejarahnya dulu tentang koordinat kartesius. Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X atau kita menyebutnya absis, dan koordinat Y yaitu ordinat dari titik tersebut. Istilah kartesius digunakan untuk mengenang ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis René Descartes yang peranannya besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Kartesius adalah latinisasi untuk Descartes. Ini merupakan gambar dari René Descartes, orang yang sangat berjasa dalam menentukan koordinat kartesius. Oke, langsung saja kita akan membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Oke, perhatikan gambar di samping kita. Di sini ada hotel, ada bank, ada pasar, kantor pos, dan sekolah. Posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar di samping dapat ditulis sebagai berikut. Perhatikan, hotel, lihat hotel. Hotel terletak pada koordinat C5. Pada koordinat C5, lihat hotel dia untuk hotel dia di sini, kemudian koordinatnya ialah ke bawah dulu ke sumbu X terlebih dahulu, yaitu dia di titik C. Kemudian kita dari hotel tersebut ke kiri itu ke sumbu Y yaitu di titik 5. Jadi hotel terletak pada koordinat C,5. Kemudian bank terletak pada koordinat F5. Lihat bank di sini ke bawah saja dulu. Di titik F, kemudian dia ke arah kiri ke sumbu Y yaitu di titik 5. Jadi koordinat bank ialah F,5. Oke, selanjutnya pasar. Kalian lihat juga pasar terletak pada koordinat pasar, tarik ke bawah. Dia terletak di koordinat F lagi, kemudian ke arah sumbu Y di titik 10. Jadi pasar terletak pada koordinat F10. Kemudian kantor pos kita lihat coba, dia di J,3 dan satu lagi sekolah yaitu di J,9. Oke ya. Jadi ditulis berdasarkan sumbu X terlebih dahulu baru ke sumbu Y-nya. Oke, next kita akan membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Kemudian yang B, nilai X pada sumbu X menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah mendatar, arah ke kanan atau arah ke kiri. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dari 0 dia negatif. Yang C, nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyak langkah atau satuan pada arah tegak. Jadi kalau arah dia ke atas dari 0 dia positif, atau kalau dia arahnya ke bawah dari 0 dia negatif. Oke ya. Kemudian kita coba tuliskan contohnya. Nah, di sini kita punya gambar koordinat titik, ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Oke, kita akan menentukan koordinat titik A pada gambar di samping. Lihat koordinat titik A pada gambar di samping, perhatikan dia A nya di sini di titik hitam ini, kemudian kalian tarik ke bawah ke arah sumbu X, dia menunjukkan ke titik 5. Kemudian A kita tarik ke arah kiri ke arah sumbu Y, dia menunjukkan ke angka 2. Jadi koordinat titik A pada gambar di samping ialah 5,2. Oke ya. Kita akan menentukan koordinat titik C pada gambar di samping. Koordinat titik C, lihat titik C di sini, tarik ke atas ke arah sumbu X, dia di titik minus 5. Kemudian ke arah kanan dari titik C tersebut dia menunjukkan ke arah sumbu Y menunjukkan titik negatif 3. Jadi koordinat titik C pada gambar di samping yaitu negatif 5, negatif 3. Oke ya. Next,
Jarak tempat terhadap garis sumbu. Perhatikan gambar ini. Di situ ada rumah belajar, ada pasar, ada kantor Pemda, dan SMP Negeri 1. Informasi yang kita peroleh, yang pertama, SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Lihat, SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Oke, topik kita sekarang ialah jarak tempat terhadap garis sumbu. Jadi ini SMP Negeri 1 nih, berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak, lihat, 5 satuan terhadap sumbu Y. Oke, sekali lagi kita ulangi. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X ke bawah, dan SMP Negeri 1 berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y, terhadap jalan Y. Lihat, kita sekarang ke rumah belajar. Rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X. Oke, ini rumah belajar, jalan X itu ke bawah. Jalan X itu ke bawah sini. Aduh, kok nggak lurus. Oke, jalan X nya ke sini ya, ke negatif 6. Kemudian berjarak 6 satuan terhadap Y. Dari situ kita tarik ke kanan ke arah sumbu Y. Oke, begitu terus ya. Pasar berjarak 2 satuan. Lihat, pasar 2 satuan ke arah sumbu X, kemudian 4 satuan ke arah sumbu Y. Oke, pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Itu saja. Jadi tentu dari gambar kita bisa menentukan letak-letak titiknya. Oke, sekarang kita akan bicara tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Jadi ada suatu titik, kita akan tentukan posisinya terhadap titik asal, yaitu titik asalnya 0,0. Perhatikan gambar. Titik A, lihat, titik A dia 2 satuan ke kiri, lihat, 2 satuan ke kiri. Oke, terhadap titik 0 ya. 2 satuan ke kiri, lihat, 1, 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Maka koordinat titik A yaitu negatif 2,5. Oke, lihat B. Jadi kita startnya selalu dari 0. B, lihat, dia 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3 satuan ke kanan. Kemudian berapa satuan ke atas? 1, 2, 3, 4 satuan ke atas. Jadi koordinat titik B ialah 3,4. Titik C, kita bergerak dari 0, dia ke kanan 1 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Jadi koordinat titik C ialah 1,2. Oke, titik D, lihat di sini. Titik D, kita bergerak dari 0 ke kanan berarti 1, 2, 3, 4. Kemudian ke bawah 2. Ke bawah tapi dia negatif, jadi 4, negatif 2. Jadi kalau kanan itu dia positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Terakhir kita ada titik E, kita bergerak dari titik 0 ke arah kiri, 1, 2, kemudian ke bawah. Oke, 1 satuan. Jadi 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Jadi koordinat titik E itu -2, -1. Oke ya, jadi selalu bergerak dari titik asal atau 0,0. Oke, gampang kan? Selanjutnya kita akan bahas tentang posisi titik terhadap titik acuan A, B. Titik acuan A, B. Perhatikan gambar. Gambarnya masih seperti tadi, mungkin cuman titik acuannya saja yang kita ubah. Posisi titik terhadap titik C. Oke, jadi sekarang yang jadi titik acuan bukan titik asal 0,0, tapi titik C nya 1,2. Jadi kita bergeraknya dari titik C 1,2 ke titik yang akan kita cari posisinya. Oke, pertama lihat, kita akan cari posisi titik A terhadap titik C. Jadi ingat, geraknya dari C, titik A di situ. Baik, kita bergeraknya mendatar dulu ke sejajar sumbu X. Lihat, 1, 2, 3. Oke, 3 satuan ke kiri dan 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Ingat, kalau ke kiri dia negatif, atas itu dia positif. Jadi posisi titik A terhadap titik C yaitu negatif 3,3. Oke, kita lihat sekarang posisi titik B terhadap titik C. BB nya di situ, C nya di sini. Coba lihat, kita gerak dari C ke arah kanan, 1, 2 satuan ke kanan, kemudian 1, 2 satuan ke atas. Kanan atas berarti sama-sama positif. Berarti posisi titik B itu terhadap titik acuan C yaitu dia 2,2. Begitu seterusnya, termasuk dia 0. Kita bergerak dari titik C ke arah kiri, berarti 1 satuan ke arah kiri, kemudian 2 satuan ke arah bawah. Kiri,
bawah, kiri dia negatif, bawah juga negatif. Jadi posisi titik O terhadap titik C ialah negatif 1, negatif 2. Terakhir, tidak, masih ada 2 terakhir. D, posisi titik C terhadap titik D, coba kita ganti warnanya dulu sebentar. Oke, kita akan cari posisi titik D terhadap titik C. Lihat C di sini kita geraknya ke arah ke sejajar sumbu X dulu. 1, 2, 3 satuan ke kanan, kemudian ini 1, 2, 3, 4 satuan ke bawah, kanan bawah, kanan itu dia positif, bawah negatif, jadi 3, negatif 4. Oke, titik E kita akan cari jarak titik E ke titik C. Lihat 1, 2, 3 satuan ke kiri, 1, 2, 3 satuan ke bawah. Jadi posisi titik E terhadap titik C ialah negatif 3, negatif 3. Oke, jadi yang harus kalian tekankan ialah kalau mau mencari posisi titik terhadap titik acuan A, B itu dimulai dari titik acuannya dulu. Kita start dari titik acuan ke arah titik yang mau dicari posisinya. Oke, paham ya? Oke, next, posisi garis terhadap garis sumbu. Posisi garis terhadap garis sumbu. Posisi garis yang sejajar. Ingat, gambarnya seperti ini. Oke. Ada garis K, ada garis L, ada garis M, ada garis N. Dua garis yang sejajar tidak akan berpotongan. Oke, dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Kita lihat garis K dan garis L. Lihat nih, garis K dia dan garis L dia akan sejajar dengan sumbu X. Oke, jadi di gambar ini garis K dan garis L dia akan sejajar dengan sumbu X. Oke, next, garis N, lihat nih, garis M dan garis N dia sejajar dengan sumbu Y, jadi tidak memotong di sumbu Y ya. Oke, jadi ingat, kalau ada posisi garis yang sejajar, maka dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan. Oke, kedua, posisi garis yang tegak lurus. Perhatikan gambar yang tadi masih sama, ada garis KL, M, dan N. Dua ruas garis yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Membentuk sudut 90 derajat. Oke, perhatikan gambar tersebut, coba. Dah, kita lihat mana saja dia yang tegak lurus. Oke, lihat garis L dia tegak lurus dengan sumbu Y. Coba kita lihat. Nah, di sini di titik sini dia akan memotong tegak lurus, berarti sudut yang terbentuk ya 90 derajat. Akan memotong sumbu Y di titik 2 dan membentuk sudut 90 derajat. Lihat dengan sumbu X, lihat garis M dan garis N tegak lurus terhadap sumbu X nih. Dia membentuk sudut siku-siku di sini 90 derajat. Oke ya? Oke, next. Posisi garis terhadap garis sumbu yang terakhir yaitu posisi garis yang berpotongan. Kita punya dua garis K dan L. Garis K dan garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Lihat, garis K dia akan memotong sumbu Y di sini yang diwarnakan merah titiknya, kemudian memotong sumbu X di titik 4,0 begini. Kemudian untuk garis yang L dia akan memotong di sumbu X di 2,0 dan memotong sumbu Y di sini kurang lebih minus 1,5. Oke ya. Oke, contoh soal. Perhatikan bidang koordinat berikut ini. Yang A, tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Lihat, garis yang sejajar dengan sumbu X. Perhatikan, sumbu X itu sumbu yang mendatar. Oke, perhatikan. Oke, lihat di sini ada garis K dan garis M. Oke, jadi tentukan garis yang sejajar dengan sumbu X, yaitu ini ada garis K dan garis M ya. Oke, next. Tentukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak ini. Cari garis yang sejajar dengan sumbu Y. Berarti kita punya nih garis L. Garis L sudah hanya satu ya. Oke, jadi hanya garis L di sini. Oke. Tentukan yang C, tentukan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Lihat. Ini garis N dia memotong sumbu X di 3,0. Kemudian memotong sumbu Y di 0,3. Oke, jadi salah satu contoh garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y itu garis N. Apakah ada yang lain? Oke, kita lihat garis P. Garis P di sini dia memotong sumbu X di titik negatif 2,0 dan memotong sumbu Y di titik ini kurang dari 1 nih. Oke, berarti
N dan garis P ya. Oke, semoga dapat difahami. Oke, begitu saja terkait materi tentang koordinat kartesius, materi yang simple karena sudah pernah dipelajari saat SD. Jadi di sini sifatnya hanya mengulang saja. Perhatikan baik-baik bahwa kalau mau menuliskan koordinat titik itu dimulai dari sumbu X baru kemudian sumbu Y. Oke ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bisa kalian share ke kawan-kawan kalian ya. Don't forget to like and subscribe ya. Jangan lupa dan jangan malas untuk belajar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam semangat sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.